ajakan para wali, para kiai seluruh dunia itu sama. Yang pertama adalah hibduddini, menjaga agama, ya, agama, ad-din, inna dina indallahil, menjaga agama. Kalau hari ini ada tokoh, apakah itu kiai atau siapapun dia, mengatakan bahwa agama itu tidak penting, saya tidak mengikuti. Sebab di dalam Al-Quran yang menjadi rujukan kita itu, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jelas itu ayat sharih yang tidak perlu ditakwil. Quran Allah Ta'ala berfirman, orang hidup di dunia ini yang direngkuh, yang diambil agama selain Islam, fala yuqbal minhu, tidak akan diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Tentu kula panjenengan sedaya tidak ingin menjadi orang yang rugi. Allahumma amin. Ini harus pegang. Ini semua wali, semua kiai. Setiap wali insya Allah kiai. Tapi tidak setiap kiai itu wali. Orang alim itu mesti wali, senajan ada wali yang tidak alim. Tapi insya Allah semua alim itu wali. Kullu alimin waliyun wala aksa. Setiap orang alim itu wali, termasuk Wali Songo itu alim semua. Sunan Bonang salah satu istimewanya adalah hubul ilmi, cinta terhadap ilmu, hubbut ta'allumi, cinta untuk mengaji. Karena apa? Pekerjaan paling mulia bagi umat Islam adalah al-ilmu wa ta'allum, ilmu dan belajar. Itu adalah amalan yang paling mulia. Rasulullah bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qala wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hiya majalisul dzikri wa fi riwayatin hiya majalisul ilmi. Tempat pertamanan dari tempat pertamanan surga, kata Rasulullah, percepatlah kamu semua. Farta'u. Para sahabat tanya, apa itu pertamanan surga itu apa? Qala wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa pertamanan surga itu ya Rasul? Taman surga itu apa? Qala ya majalisul ilmu, yaitu tempat-tempat duduk di mana di situ ada pengajian, ada ngaji. Wa fi riwayatin ya majalisul dzikri, yaitu tempat-tempat duduk di mana di situ diajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jadi kita semua yang harus kita jaga adalah dinul Islam. Islamnya ini juga harus Islam ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah yang hadir ini ahli sunnah jamaah semuanya. Sebab ahli sunnah jamaah itu menyangkut 4 hal. Satu adalah akidah, 2 adalah fikrah, nomor 3 adalah harokah, nomor 4 adalah amaliyah. Kita ini melakukan amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Hubbu ziaratil kubur, hubbu tawasul, hubbul manakib, dan lain-lain. Kita ziarah ini mengamalkan ajaran Rasulullah. Kita ziarah ini sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan perintah Allah. Kita sering baca al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan sampai dunia dan isinya ini melupakan kita dari zurtumul maqabir. Jangan sampai lupa dari ziarah kubur. Karena orang ziarah kubur itu satu, ingat mati. Kita semua insya Allah akan mati semua. Allahumma, enggak perlu diamini, pasti mati. Ini wajah-wajah camat semua ini. Camat itu calon mati. Orang mati itu harus mengikuti ajaannya para wali tadi, menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah, menjaga Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengajak kepada diri saya dan panjenengan saya semuanya, marilah kita berhenti berdebat. Debat yang tidak ada manfaatnya, debat yang tidak ada barokahnya. Semua harus dihormati, semua harus disayangi. Umat Islam itu semuanya saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, saudara. Mau dia orang Arab, mau orang Bangladesh, mau orang India, mau orang Pakistan, manapun sepanjang dia orang Islam adalah saudara kita semuanya. Marilah kita bangun persaudaraan, bangun persahabatan, bangun silaturahim yang baik, yang memberi manfaat dunia akhirat. Karena kita akan mati. Orang hidup itu tidak bisa sendirian, betul? Mulai lahir sampai mati kita ini butuh orang lain, betul tidak? Sejak kita lahir sampai kita mati nanti butuh orang lain.
Apalagi kalau sudah dikubur, kita ini masih membutuhkan amal solehnya orang-orang yang hidup. Saya baru saja ngaji Fathul Wahab, ada halaman 16 juz 2, itu Syekh Abu Zakaria Al-Ansari mengatakan bahwa orang yang mati itu masih bisa menerima manfaatnya amal solehnya orang yang masih hidup. Di sana disampaikan begini, wayang fa'u ay al mayita min warisin min wa ghairi warisin. Orang mati, mayat itu bisa mendapat manfaat dari ahli waris wa ghairi warisin, dan selain ahli waris. Apa? Shadaqatun wa du'aun, sedekah dan doa. Itu betul-betul ditunggu-tunggu oleh kita saat kita sudah kembali ke alam barzakh. Ini adalah ajarannya para wali songo, ajarannya para ulama, para kiai semuanya yang ahli sunnah wal jamaah. Sehingga saya meyakini hari ini kehadiran kita semua, beliau Sunan Syekh Mahdum Ibrahim ini betul-betul bahagia, senang dengan rawuhnya panjenengan semua, dengan doa kita, dengan Quran kita, zikir kita. Beliau merasakan bahagia dan senang, dan semoga kita dibersamakan kepada beliau semuanya. Amin Allahumma amin. Ini yang kedua, harus kita pegang ahli sunnah wal jamaah, membangun persaudaraan, hindari perdebatan yang tidak manfaat. Apalagi sekarang ini era medsos, era YouTube ya, terutama kaum milenial, kaum milenium, anak-anak muda. Hindari itu fitnah, itu al-fitnah al-ulama. Kalau kita tidak hati-hati pegang medsos, itu menjadi fitnah ulama, fitnah yang mendunia. Karena sekarang ini sudah tidak bisa dibatasi. Kita semua ini tidak bisa dibatasi oleh teritorial, oleh batas negara, batas kampung, batas desa, batas kota, tidak bisa. Komunikasi langsung seluruh dunia. Maka saya mengajak diri saya dan panjenengan semuanya untuk berhati-hati memanfaatkan fake medsos. Kalau tidak hati-hati, justru akan menambah dosa, menambah fitnah. Naudzubillah. Maka saya pesan, orang hidup ini dia jadi mulia itu karena dua saja, satu ilmu dan amal. Kita kembali kepada Quran, kita kembali kepada hadis. Dalam ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan ahsanu nasabah, bukan ahsanu mala, bukan, tapi ahsanu amal. Pilihan Allah itu orang yang paling baik amalnya, bukan paling baik nasabnya, bukan paling baik hartanya atau jabatannya, bukan, tapi ayyukum ahsanu amal. Inna akramakum indallahi atqakum, bukan amwalukum, bukan nasabukum, bukan jabatukum, bukan, tapi amalukum. Rasulullah bersabda, qimatul mar'i akhlaquhu ya. Harga seseorang itu ditentukan oleh akhlak. Apalagi kalau kita kembali Quran, orang mulia di hadapan Allah itu dua, karena iman dan karena ilmu, ditambah karena amal yang baik. Maka semoga yang hadir semua ini mendapatkan berkah dari Sunan Bonang sampai Rasulullah Muhammad SAW. Tadi Kiai Fathul Huda ngendika bab barokah. Mahiyal barokah, apakah barokah itu? Barokah itu an-nama wa ziyadah ya. Al-barokatu hiya an-nama'u wa ziyadatu. Barokah itu nama itu apa? Mudah-mudah ya. Mudah-mudah wa ziyadatu, dan tambah-tambah, mudah dan tambah di dalam apa? Di dalam kebaikan. Untuk itu saya mengajak diri saya dan semua yang hadir di sini tanpa kecuali, marilah kita berdoa semoga Allah curahkan keberkahan yang banyak kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, terakhir saya juga mohon doa restu. Pengurus besar Nahdlatul Ulama terus melakukan upaya-upaya di dalam pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan jamaah, baik itu di bidang din, agama, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang sosial kemasyarakatan. Semoga PBNU semuanya, mulai Rais Am sampai semua pengurus harian PBNU, selalu mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bersama-sama kita menjaga agama, menjaga akidah, menjaga amaliyah kita semuanya.
Sampai hari ini bapak-bapak, banyak orang yang menganggap hal semacam ini, ziarah kubur ini bid'ah, ya. Ahli bid'ah, bahkan ada yang mengatakan ini sudah keluar dari agama. Kita ini dimurtad-murtadkan. Ya, orang kita dulu Wali Songo itu mengislamkan orang yang tidak Islam. Sekarang kita yang Islam malah dianggap murtad, keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Sejelek-jelek orang adalah murtad, sejelek-jelek makhluk adalah murtad. Kita ziarah ini di dalam rangka memperkuat akidah, betul? Akidah Islamiyah ahli sunnah wal jamaah. Kita bukan minta kepada Sunan Bonang, bukan. Kita minta kepada Allah wasilahnya Sunan Bonang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, mari kita bertakwa kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, mencari orang-orang bersama orang-orang yang baik, shadiqin. Kalau para wali saya yakin hum shadiqin, mereka hum shadiqun, orang-orang yang jujur, orang-orang yang temen, orang-orang yang tidak pernah berkhianat. Betul? Ini perintah Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Kita sowan ke sini, sowan ke Sunan Bonang Sumba, kita dibersamakan beliau, bisa meniru amal-amal beliau dalam hal kebaikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu yang terakhir. Jadi sekali lagi marilah kita yakin, mantap, ya. Jangan ragu-ragu, jangan mamang, jangan syak, jangan waham, tapi yakin bahwa apa yang kita jalankan ini sesuai Al-Quran, sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang salamah fid dunya wa salamah fil akhirah. Allahumma amin. Sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Allahumma amin. Semoga Bapak Bupati dan seluruh jajaran di Kabupaten Tuban meneruskan perjuangan Sunan Bonang ini, karena beliau ini adalah putra Sunan Ampel, ibunya adalah Bupati Bonang. Ibunya Sunan Bonang itu dulu yang bangun Kabupaten Bonang. Maka Pak Bupati wajib hukumnya dan seluruh jajaran untuk meneruskan seluruh perjuangan Sunan Bonang ini. Amin Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, ini sudah lebih, saya berjanji 15 menit, tapi ini sudah lebih dari 15 menit. Tentu saya banyak kekurangan, kekhilafan. Nanti malam masih ada acara puncak yang akan diarui oleh Kiai Haji Anwar Zahid dan Kiai Haji Ali Masyuri. Nah ini maka saya jangan lama-lama. Kalau lama namanya tidak sambutan, nanti ular-ular namanya. Kalau ular-ular itu panjang kan, ini hanya sambutan. Maka tentu saya banyak kekurangan, kekhilafan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang hadir sekali lagi mendapatkan keberkahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna lima yuhibbuhu wa lima yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.